Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama-sama membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, setiap hari kami perlu makanan untuk tubuh kami. Demikian juga kami perlu makanan bagi roh kami, supaya kami tetap hidup di hadapan-Mu. Karena itu pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami alaskan bersama pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara membacakan ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pentakosta. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Pada umumnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari Pentakosta tidak mendapat tempat terlalu penting bagi kebanyakan gereja. Kalau Natal dan Paskah biasanya dibuatkan perayaan besar yang tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Namun di hari Pentakosta semuanya tampak biasa, tidak perlu mempersiapkan panitia, dilakukan ibadah seperti biasa. Karena apa? Karena selalu jatuh di hari Minggu, jadi hanya cukup mempersiapkan tema yang berhubungan dengan hal ini. Bahkan jika ditanyakan kepada anggota jemaat, apa itu Pentakosta? Banyak yang menggeleng-gelengkan kepala karena tidak tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pentakosta ini. Yang pertama,
di dalam perjanjian lama Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, atau hari ke-50 setelah bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Karena Paskah dalam perjanjian lama itu mengacu kepada bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan selain itu masih di dalam perjanjian lama Pentakosta adalah hari untuk memperingati akan pemberian hukum Tuhan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, dan juga perayaan syukur panen yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Jadi bagi orang-orang Yahudi jelas bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Pentakosta dalam perjanjian baru adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari yang ke-50 setelah Paskah, atau terjadinya pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi kekristenan sekarang ini pun Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting. Pentakosta melambangkan sebuah era baru di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya melalui Roh Kudus. Dan memasuki zaman Kisah Para Rasul sampai zaman kita sekarang ini, kita hidup dalam zaman Allah Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang berperan untuk menjaga iman orang-orang percaya dan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian nas kita pada hari ini merupakan kesaksian kejadian kelanjutan setelah beberapa waktu sebelumnya Yesus naik ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Ia berjanji bahwa Roh Kudus akan datang dan turun ke atas para murid, dan mereka akan menerima kuasa sebagai awal kelanjutan mereka untuk meneruskan tugas kerasulan, untuk memberitakan dan menghadirkan kasih dan kerajaan sorga sebagaimana Yesus sudah melakukannya. Tugas meneruskan karya dan pelayanan Yesus tidak boleh berhenti walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid secara fisik karena terangkat ke sorga. Mereka pun tidak boleh pesimis dengan kepergian Yesus, sebab Roh Kudus akan menjadi penolong dalam kehidupan mereka sehingga dapat menyempurnakan penerusan karya dan pelayanan Yesus yang dilakukan dengan optimis, dengan semangat pada waktu itu. Dan perkataan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara digenapi pada hari Pentakosta yang jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Pada waktu itu orang percaya berkumpul, dikatakan dalam nas ini, di suatu tempat. Pada saat itu juga terdengar suara angin keras dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api dan hinggap pada mereka. Dan pada hari itu penduduk Yerusalem mendengar bunyi yang menarik perhatian mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka takjub. Mereka takjub karena mereka menemukan murid-murid Yesus berkata dengan bahasa-bahasa dalam berbagai tempat. Perkataan-perkataan yang memberitakan Injil pada saat itu. Dan dapat dipahami bahwa kemampuan ini berasal dari kuasa dan pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menjadi sungguh-sungguh penolong yang mempersatukan orang-orang percaya dari berbagai tempat dan bahasa. Dan lewat peristiwa ini mereka kemudian semakin mengerti seperti apa yang dulu dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus sebagai penolong akan datang dan menolong, memampukan mereka dalam karya pelayanan yang harus mereka lakukan pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, makna yang dapat kita petik dari peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ini adalah mendatangkan kebaikan dan mempersatukan orang-orang percaya
kemudian banyak sekali membawa perubahan dalam sejarah hidup para murid, juga dalam sejarah kekristenan. Melalui Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh bumi. Bahkan terbentuknya gereja mula-mula dalam sejarah kekristenan tidak lain karena apa? Karena buah karya Roh Kudus. Dan tugas kita adalah menyaksikan Injil kepada dunia, kepada sesama. Bahkan di dalam Almanak Nas GKE tahun 2021, untuk bulan Mei ini, subtema yang diangkat adalah kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan atau menjadi saksi inilah tugas pengutusan kita. Kita diutus untuk menjadi saksi. Menjadi saksi tidak harus kita berdiri di atas mimbar seperti ini. Menjadi saksi bagaimana kita mau mendengarkan apa yang orang lain katakan. Bagaimana kehidupan kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kehidupan kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini bukanlah tanggung jawab yang mudah untuk kita lakukan. Apakah Tuhan membiarkan kita untuk melakukannya sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kita yang terbatas? Tentu tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebab Roh Kudus ada diberikan untuk memperlengkapi kita. Dan ingatlah, seberapapun hebatnya seseorang, seberapapun multitalentanya seseorang, seberapapun banyak kemampuan yang ada pada dirinya, jika bukan Roh Kudus yang bekerja, maka sia-sialah semua apa yang ia lakukan. Sebaliknya, jika ada seorang yang sederhana, sekalipun yang tidak pandai bicara, yang tidak punya banyak kemampuan, namun jika hidupnya penuh dengan Roh Kudus, maka ia akan menjadi berkat melewati kesaksian hidupnya. Dan oleh sebab itu, mari kita buka lebar-lebar, seluas-luasnya ruang hati kita untuk kehadiran Roh Kudus. Dan mulai sekarang dan seterusnya, mari kita mengambil komitmen dalam kehidupan kita untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, sehingga hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita. Selamat memperingati Hari Pentakosta tahun 2021. Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena hari ini kami boleh memperingati Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang kami yakini berperan menjaga iman orang-orang percaya, memelihara kehidupan orang-orang percaya, dan yang terus bekerja atas hidup orang-orang percaya. Dan karena kuasa Roh Kudus pula, maka orang-orang percaya diperlengkapi, dihibur dan dikuatkan, sehingga di tengah-tengah dunia ini kami dapat terus mengikut Engkau dengan iman yang teguh, tanpa ragu, tanpa takut dan gentar sedikit pun. Kami serahkan persekutuan kami, pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan dalam lingkup penata layanan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari Tuhan Engkau berkati,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami serahkan secara khusus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang bekerja secara sungguh-sungguh, bahkan semua orang yang terlibat dalam menghadapi peristiwa besar yang terjadi saat ini. Baik para medis dalam hal ini, dokter, perawat, bidan, demikian juga dengan pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, pihak keamanan dalam hal ini TNI dan juga Polri yang berada di garda terdepan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan, imunitas yang tinggi, keteguhan iman, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan, pemulihan, dan kami boleh melewati saat-saat yang sulit dan berat ini oleh pertolongan dan pemimpinan Tuhan. Tolonglah kami sebagai masyarakat dan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh dengan bijaksana menahan diri. Kami tetap berdiam di rumah dan menjaga diri kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, mereka yang berduka cita dan bersedih hati, mereka yang sedang bergumul dengan beratnya beban dan persoalan-persoalan kehidupan. Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh tahu apa yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu, jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu sungguh menjadi kerinduan dan pengharapan terbesar mereka. Kami serahkan jemaat-Mu yang bersuka cita dalam minggu ini, merayakan ulang tahun kelahiran, merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, lengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Demikian juga kami serahkan hidup kami seutuhnya, baik pribadi, keluarga, tugas, usaha, pekerjaan, sawah, ladang, aktivitas keseharian kami ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.